Di episode sebelumnya, rencana Derek akhirnya berjalan sukses. Namun, keberhasilan itu justru berujung pada tereksposnya keberadaan The Fool. Informasi sekecil apapun mengenainya kini dihargai sangat mahal. Episode itu juga mengejutkan kita dengan penemuan jasad Will Auseptin yang masih penuh misteri, serta kematian Lawrence North yang cukup menyedihkan. Lalu, apakah Force benar-benar akan menepati janjinya dan akan membuatnya melangkah semakin dalam ke rahasia keluarga Abraham? Di sisi lain, tekad Leonard Mitchell akhirnya berhasil membawanya menjadi bagian dari skuad Red Gloves yang dipimpin Sus. Dan sekarang, bagaimana strategi Klein selanjutnya setelah Mr. A secara resmi menyatakan perburuan terhadap para pemuja The Fool? Malam itu, di sebuah rumah mewah, Audrey ditemani anjing Golden Retriever-nya, Susie, dan gurunya, Escalante, menghadiri pertemuan akademik yang telah disepakati minggu lalu. Tuan rumah adalah Stephen Hempres, seorang pria pedagang furnitur, setidaknya itulah kedoknya. Escalante, jangan katakan identitasnya, biar ku tebak. Nona ini pasti seorang bangsawan terpelajar. Kau sedikit bersemangat, sangat penasaran, sederhana tapi penuh kasih. Dan tentu saja, yang paling jelas, kau sangat cantik, seperti malaikat. Kamu benar, seperti yang diharapkan dari seorang anggota psikologi alkemis. Namun yang kamu amati adalah diriku beberapa bulan yang lalu. Itu semua hanyalah topeng yang kubuat untuk diriku sendiri, batin Audrey. Lalu ia berpura-pura terkejut. Apa Anda sudah mengenalku sebelumnya, Mr. Hempres? Audrey tidak membiarkan ekspresi terkejutnya bertahan terlalu lama di wajahnya, karena emosi semacam itu seharusnya bersifat sesaat dan tidak akan bertahan lama. Jika seseorang terkejut selama beberapa detik, itu berarti penampilannya kemungkinan besar hanyalah sandiwara. Mata Audrey telah membedah pria itu dari atas ke bawah. Bajunya dan perabotan ini, dia sangat peduli penilaian orang. Cincin safir itu besar, tapi kualitasnya biasa. Keuangannya tidak sebaik kelihatannya. Dia pria yang sombong, dan cara berdirinya, parfum yang dipakainya, dia mungkin menyukai pria dan berperan sebagai pihak yang ditusbol. Dalam diskusi, Audrey hanya banyak mendengarkan, sedikit bertanya. Ketika acara selesai, ia melontarkan pertanyaan polos. Miss Escalante, kapan aku bisa sehebat Mr. Hempres? Sangat segera. Di tengah malam, Klein yang masih ngantuk terpaksa terbangun dan muncul di atas Grey Fog. Ia terkejut mendapat laporan dari Miss Magician. Aurora Order tahu soal The Fool. True Creator mengincarku. Tunggu, kalau dia sudah mengunci posisiku, Mr. A pasti sudah mengetuk pintuku malam ini. Hanya nama kehormatan yang bocor dan petunjuknya mengarah ke Backland. Siapa yang membocorkannya? Klein memutar otak hingga menemukan satu kemungkinan. Little Sun. Dia menyebut namaku saat ritual pengorbanan di hadapan anggota tim yang dikorupsi oleh True Creator. Dan kemungkinan besar ada simbol-simbol yang berkaitan dengan The Fool di lokasi tersebut. Dia juga menggunakan All Black Eye yang mengandung korupsi mental True Creator. Sial, lewat mata itu, True Creator mengonfirmasi keberadaan pengikutku di Backland. Aku tak boleh lagi mengeluarkan mata itu sembarangan. Kini Klein dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Mr. A mengumumkan hadiah buronan ini di pertemuan yang tidak terlalu tertutup. Apakah dia bodoh atau dia sengaja memancing? Anggota Aurora Order semuanya orang gila fanatik. Otak mereka rusak, sulit menebak niat aslinya. Seperti kata pepatah, selama aku gila, kau tak akan bisa menebak apa yang kupikirkan. Klein Moretti mengetukkan jarinya berirama di pinggiran meja perunggu. Pikirannya terfokus pada satu ancaman, Aurora Order dan Mr. A yang kini memburu penganutnya. Sebuah ide nakal sempat melintas di benaknya. Bagaimana kalau aku laporin saja Mr. A ke polisi? Laporin ada pertemuan ilegal. Kalau aku kasih tahu lokasinya ke Nighthawks atau Mandated Punisher secara rahasia, tamatlah riwayatnya. Dia bakal terlalu sibuk menyelamatkan nyawanya sendiri sampai lupa mencari penganut The Fool. Tapi Klein segera menggelengkan kepala. Rencana itu terlalu berisiko. Jika Mr. A tertangkap, para Beyonder tak berdosa di sana akan ikut terseret. Juga mungkin dia sudah lama merencanakan pelarian. Begitu seseorang melaporkannya, dia akan dapat memastikan tanpa keraguan bahwa para pengikut The Fool termasuk di antara anggota pertemuan sebelumnya. Lebih buruk lagi, Aurora Order lewat jalur Shepard sangat ahli dalam mengorupsi mental seseorang.
Sekali mereka dipaksa percaya pada true creator, tidak akan ada lagi rahasia yang tersisa. Namun, Klein tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat ironis. Tunggu, sebenarnya tidak ada penganut atau blessed dari The Fool di dunia ini. Tarot Club saja anggotanya cuma segelintir, dan mereka sangat rahasia. Jadi, mau dicari sampai ke ujung dunia pun, Aurora Order tidak akan menemukan apa-apa. Klein bersandar di kursi tingginya, sedikit merasa bangga namun juga miris. Mr. A, kau salah besar. Kau pikir The Fool punya banyak pengikut. Pengikut dan blessed dari The Fool itu cuma ada satu. Ya, aku sendiri. Sepertinya ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Klein kemudian menanggapi doa Miss Magician. Dengan tenang, ia memberikan jawaban yang singkat. Jangan khawatirkan hal itu. Forswall yang menerima jawaban itu merasa sangat lega. Baginya, di mata Mr. Fool, Aurora Order mungkin hanyalah sekumpulan semut. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut. Mr. Fool yang terhormat, eksistensi seperti apa yang disembah oleh Aurora Order? The True Creator. Mendengar nama itu, Force seketika paham batasannya. Ini adalah perseteruan antara dewa. Ia pun melaporkan hal lain mengenai wasiat Lawrence, buku catatan misterius, dan Beyonder karakteristik yang ditinggalkan pria tua itu. Atas saran Mr. Fool untuk mengikuti keinginan hati, Force bersiap melaksanakan amanah dari Lawrence North. Setelah melaporkan semuanya, ia menukar 600 pound untuk Beyonder karakteristik Sheriff untuk sahabatnya Sio dari Blessed milik The Fool. Rabu pagi di dunia nyata, Klein terbangun dengan segar. Ancaman True Creator ternyata tidak membuatnya insomnia. Ia keluar untuk membeli sarapan, desi pie, dan es teh manis. Sambil menikmati sarapannya, ia menyusun strategi finansial. Klein merasa perlu segera naik tingkat ke sequence 6. Ia butuh koneksi lebih banyak. Selain pertemuan milik Eye of Wisdom, ia teringat pada satu orang lagi, sang vampir Emlyn White. Pukul 10 pagi, Klein tiba di Harvest Church. Di sana, ia melihat pemandangan yang cukup menghibur. Emlyn White yang berpakaian jubah pendeta coklat sedang mengelap lampu lilin dengan wajah sangat tertekan di bawah pengawasan Father Utravsky yang bertubuh raksasa. Emlyn yang melihat kedatangan Klein segera meletakkan kain lapnya dan menghampiri dengan gaya angkuhnya yang biasa. Kau datang tiba-tiba begini, pasti karena butuh bantuanku kan? Di dalam Harvest Church yang tenang, Klein mengatap Emlyn White. Tanpa merusak suasana hening gereja, ia berbisik sambil tersenyum tipis. Emlyn, kau butuh uang kah? Mendengar itu, Klein merasa seperti sales asuransi yang sedang menawarkan prospek. Emlyn tersentak, wajahnya langsung menunjukkan harga diri yang terluka. Jangan menghina kaum sanguin yang mulia dengan urusan uang. Setauku, boneka buatan tangan itu tidak murah, apalagi yang ukurannya setinggi manusia. Kau yakin masih punya uang? Tutup mulutmu, katakan saja apa yang kau butuhkan. Aku bukan seorang sanguin yang suka teka-teki. Aku punya teman yang akan naik tingkat. Dia butuh beberapa bahan Beyonder. Kau bisa bantu? Kau meragukan kemampuan sanguin? Kalaupun aku tidak punya, aku bisa bertanya pada Yang Mulia. Catat ini. Mutated pituitary gland dari Thousand Faced Hunter dan 100 ml darahnya. Lalu, karakteristik dari Human Skin Shadow, rambut Dipsy Naga. Asalkan dapat salah satu dari ini, aku hargai dengan sesuai. Semakin murah harganya, semakin besar komisi untukmu. Emlyn merasa masuk ke dalam jebakan, tapi ia setuju. Namun karena dirasa tidak seimbang, ia punya satu permintaan, bantuan untuk menghilangkan psychological cues yang ditanamkan Father Utravsky padanya. Cara termudahnya, kalahkan Bishop Utravsky dan rebut mental terror candle miliknya. Kau kan punya orang tua, masa 3 sanguin tidak bisa menang melawan 1 daun paladin? Kami kalah. Orang tuaku hampir ikut tertangkap dan jadi pengikut Earth Mother. Mental terror candle itu benar-benar aneh. Gila, satu keluarga hampir pindah agama. Ternyata Father Utravsky sekuat itu. Klein menyarankan Emlyn mencari organisasi bernama Psychology Alchemist. Ia berharap Emlyn bisa masuk ke sana agar bisa menjadi informan bagi Miss Justice nantinya. Emlyn sempat meremehkan organisasi itu karena usianya yang baru 200 tahun, bagi sanguin itu masih dianggap organisasi kemarin sore. Sebelum pergi, Emlyn menebak satu hal. Aku tebak, teman yang mau naik tingkat itu sebenarnya kau sendiri kan?
Selamat, tebakanmu benar. Oh, satu lagi. Kau lebih cocok jadi aktor komedi daripada jadi apotekeri. Pelabuhan Prince Forswall tiba di pelabuhan terbesar di kerajaan setelah menempuh perjalanan dengan kereta uap. Bau laut dan kesibukan para buruh pelabuhan menyambutnya. Force segera menuju gedung tua milik asosiasi nelayan. Di sana, ia bertemu dengan Dorian Gray, seorang pria tegap dengan rambut yang tertata rapi, sangat kontras dengan pelaut lainnya. Dorian kemungkinan besar adalah anggota keluarga Abraham juga. Force menyerahkan wasiat Lawrence, buku catatan kuno, dan beyonder karakteristik yang menyerupai berlian. Kebaikan dan kehormatanmu sangat terpuji, Miss Wall. Aku akan selalu mengingat bantuanmu pada Aulissa dan Lawrence. Maukah kau menerima undanganku untuk makan siang? Force setuju. Sambil menunggunya di ruang tamu, Dorian Gray kembali ke kantornya. Dengan ekspresi penuh keraguan, ia membuka lemari rahasia dan mengeluarkan sebuah benda. Sebuah bola kristal murni yang memancarkan cahaya yang luar biasa terang. Dorian Gray menutup tirai rapat-rapat, merapalkan mantra pelan sambil mengelusnya. Perlahan, titik-titik cahaya di dalam bola kristal itu bersinar terang, membentuk rasi bintang 3 dimensi, sebuah astrolab takdir dari Spirit World. Dorian terdiam, mempelajari simbol-simbol itu sebelum akhirnya tersenyum tipis. Dia tidak berbohong, takdirnya memang mengarah ke sini. Force sepertinya bisa membawa perubahan positif bagi keluarga Abraham. Makan siang di restoran Four Wing Bird. Di depan Forswall tersaji ikan goreng rosemary yang tampak unik. Koki restoran itu membiarkan mata ikan tersebut melotot ke atas seolah memprotes kematiannya sendiri. Force yang merasa risih segera memotong kepala ikan itu dan menyingkirkannya. Dorian Gray mulai membuka percakapan sambil memotong makanannya. Aulissa dulu sangat suka mistisism dan banyak melakukan riset. Saat merapikan barang-barangnya, apa kamu sempat melihat buku atau catatan tertentu? Ada beberapa buku dan buku catatan. Jujur saja, itu yang membuatku jadi antusias dengan mistisism, meski ada bagian yang benar-benar tidak bisa kupahami. Dalam hatinya, Force teringat buku Sights in the Spirit World. Isinya sangat kacau, tidak logis dan absurd. Setiap kali selesai membacanya, ia langsung lupa isinya. Kalau begitu, kamu bisa berkonsultasi padaku. Aku juga cukup mendalami mistisism. Diskusi mereka pun berlanjut ke topik Spirit World hingga pengalaman cogitation. Di akhir makan siang, Dorian memberikan tawaran yang tak bisa ditolak Force. Miss Wall, silahkan tulis surat padaku jika ada pertanyaan soal mistisism. Ini setidaknya cara terkecil bagiku untuk membalas kebaikanmu. Beralih ke katedral Saint Samuel, Becklen. Sekelompok pria dengan sarung tangan merah memasuki area bawah tanah. Pemimpin mereka adalah Sus, seorang pria parubaya yang berwibawa. Di sana, mereka disambut oleh Deli Simon, sang mantan spirit medium. Sus, semua informasi yang kamu butuhkan ada di meja itu. Deli, kenapa kamu mau menjaga tempat arsip begini? Bukannya kamu harusnya mengerjakan tugas yang lebih penting? Aku butuh waktu tenang untuk membaca. Manusia itu rapuh, Sus. Kita tidak bisa terus-menerus berada dalam kondisi puncak tanpa istirahat. Deli menoleh ke arah salah satu anggota Red Glove di belakang Sus, Leonard Mitchell. Leonard, kenapa kamu bergabung dengan timnya? Orang ini arogan dan pengecut. Dia cuma bisa berfantasi wanita akan datang sendiri ke tempat tidurnya. Apa itu ciri khas seorang nightmare? Saat ia menyebutkan nightmare, Deli tampak terdiam sejenak. Mem Deli, ini adalah pengaturan dari Yang Mulia Sesimir. Sus mengabaikan sindiran Deli dan mulai memeriksa berkas. Ia bertanya apakah ada hal baru yang patut diperhatikan di Becklen. Deli terdiam sejenak. Ada kabar dari beberapa beyonder informan. Banyak orang mulai mencari organisasi yang menyembah The Fool. Mereka bahkan menyebarkan honorific name-nya. Setelah menjelaskan honorific name The Fool dalam bahasa Loyen, dia terkekeh. Sepertinya aku sedang menyaksikan lahirnya sebuah aliran sesat yang sama sekali baru. Tentu saja, itu mungkin reinkarnasi dari seorang teman lama. Bagaimana menurutmu, Sus? Sus mengaku belum pernah mendengar organisasi seperti itu. Namun, Leonard Mitchell tiba-tiba angkat bicara. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ritual kartu tarot yang sedang kita selidiki? The Fool adalah kartu pertama, kartu Major Arcana paling penting. Mendengar itu, Deli menganggap itu cukup masuk akal, sementara Kapten Sus tidak berani menyimpulkan langsung. Itu murni spekulasi, tidak ada buktinya.
Kemudian Leonard menambahkan, Emperor Rossel pernah bilang, buatlah hipotesis yang berani, lalu buktikan dengan teliti. Setelah cabut dari Harvest Church, Klein mampir ke Quella Club. Baru saja tiba, ia melihat Talim Dumont sedang melamun di sudut ruangan. Klein menghampirinya. Talim yang enak ngelamun dibuat kaget dengan kehadiran detektif. Setelah basa-basi singkat, Talim kemudian menawarkan pekerjaan. Sherlock, ada sosok penting yang tertarik denganmu setelah mendengar reputasimu. Dia ingin bertemu, ini kesempatan langka. Klein terdiam, ia mulai menghitung. Reputasi yang mana? Menangkap suami selingkuh? Menemani Mike ke rumah bordil? Atau kasus pembunuhan berantai? Tokoh penting itu pasti bertanya apa Talim mengenal detektif hebat. Dan mungkin Talim hanya bisa memikirkan Sherlock, jadi dia melebih-lebihkan deskripsi tentangku. Namun Klein segera waspada, ia tidak ingin menarik perhatian kalangan atas. Maaf Talim, sebagai detektif, aku punya prinsip untuk tidak terlibat dengan tokoh-tokoh besar. Gesekan kecil di atas sana bisa jadi bencana buat orang sepertiku. Sosok ini sudah menduga jawabanmu. Justru karena itu, dia semakin mempercayaimu. Dia ingin memberimu tugas yang tidak melibatkan masyarakat kelas atas. Tugas apa? Kasus Capim. Sosok penting ini sangat tertarik dengan organisasi yang menggunakan kartu tarot. Ada lebih dari satu kasus serupa, dan dia ingin kamu menemukan petunjuk tentang mereka. Apa? Menyelidiki diriku sendiri lagi? Klein hampir curiga kalau ini adalah ujian yang disengaja. Organisasi yang pakai kartu tarot memang menarik, tapi aku tidak mau menjual diriku sendiri. Apalagi kasus Capim ini tidak sederhana. Ada faksi kuat di belakangnya. Tapi ya, sebagai detektif Sherlock Moriarty, aku tidak seharusnya tahu soal itu, batin Klein. Kemudian ia menjawab dengan profesional. Menemukan organisasi misterius itu tidak mudah, Talim. Apalagi mereka sangat berbahaya. Sherlock, kamu tidak perlu ambil risiko besar. Sosok penting ini hanya ingin kamu mengumpulkan informasi atau rumor yang relevan. Ini ada 5 pound untuk biaya awal. Bahkan jika kau tidak mendapatkan informasi berharga apapun, uang itu tetap milikmu. Kalau ada petunjuk berguna, dia akan membayar per laporan dan mengganti semua pengeluaranmu. Sistem penggantian biaya? Sudah lama aku tidak dengar kata itu. Kalau aku menolak, malah akan terlihat mencurigakan. Lagi pula, penyelidikan tentang diriku sendiri memang paling aman jika dilakukan olehku sendiri. Klein menerima uang itu. Di kepalanya, ia sudah berencana memberikan petunjuk samar setiap 1 atau 2 minggu sekali. Ia bahkan terpikir untuk mengarahkan penyelidikan ini ke arah Aurora Order. Biarkan sosok penting itu berurusan dengan Mr. A. Di bawah Saint Samuel Cathedral, tim Red Glove yang dipimpin oleh Sol Assurer Sust sedang berdiskusi. Sust menoleh ke arah Leonard Mitchell. Leonard, kalau aku serahkan kasus ritual tarot ini padamu, bagaimana caramu menyelidikinya? Pertama, aku akan mencari orang-orang yang selama ini mencari pengikut The Fool. Mereka mungkin tahu sesuatu. Kedua, aku akan menyelidiki ulang semua orang yang terlibat dalam 2 kasus sebelumnya, tanpa terkecuali. Aku akan gunakan kekuatan Nightmare untuk menginterogasi mereka satu persatu. Iblis biasanya bersembunyi di balik orang yang paling tidak mungkin. Sus tertawa kecil. Idemu butuh terlalu banyak personel, Leonard. Gereja harus menambah setidaknya 5 Nighthawk Sequence 7 ke atas atau lebih tinggi. Seorang anggota Red Glove lainnya mengingatkan Leonard. Ingat, fokus utama kita sekarang adalah kasus pemanggilan iblis. Aku tahu, Kapten Sust, aku hanya memberikan sudut pandang. Tapi jujur, aku tidak mengerti kenapa kasus tarot ini prioritasnya rendah. Padahal itu melibatkan upaya turunnya dewa jahat. Pasukan Nighthawks memiliki keterbatasan personel. Semua kasus membutuhkan tingkat prioritas tertentu. Organisasi tarot itu tidak menunjukkan permusuhan pada kita. Malah, mereka membantu kita menggagalkan rencana True Creator dan membongkar kejahatan Capim. Biarkan mereka membantu kita mengungkap hal-hal kotor lainnya. Tapi tentu saja, penyelidikan tetap berjalan untuk memastikan mereka tidak jadi musuh di masa depan. Desember tiba di Backlund. Waktu berlalu cepat dan kini hanya tersisa setengah bulan menuju tahun baru. Klein sedang sibuk menyiapkan diri. Selama 3 minggu terakhir, paten sepeda Leopard akhirnya keluar. Investor besar, Fremis Cage, mulai tertarik. Hari ini, mereka akan melakukan negosiasi final.
Dalam sebulan terakhir, hidup Klein cukup tenang. Sebagai seorang magician, ia terus mencerna ramuannya dengan mengikuti prinsip-prinsip acting. Ia merasa hanya butuh satu pertunjukan besar lagi untuk mencerna ramuan itu sepenuhnya. Lencana yang ditinggalkan Lanevus menunjukkan adanya pertemuan rahasia pada 4 Januari nanti, tapi Klein sama sekali tidak berniat menghadirinya. Selama waktu ini, pertemuan Tarot Club terus diadakan setiap minggu. Klein memperoleh beberapa halaman diari awal Roselle, bagaimana Roselle berubah dari seorang yang lemah menjadi seorang pria bajingan pemburu wanita. Sementara itu, The World sedang mencoba menjual karakteristik werewolf yang dimaklari The Hangman, tapi ya masih belum laku. Justice Audrey akhirnya diterima oleh psikologi alkemis. Ia berencana bergabung secara resmi minggu ini dan sudah menyiapkan 10 halaman diari Roselle sebagai persembahan untuk Mr. Fool. The Magician Force berhasil mendapatkan darah Deep Sea Marlin berkat bantuan The Hangman, meski tabungannya kini menipis. Little Sun Derrick tetap bertindak normal di City of Silver. Ia melaporkan bahwa Shepherd Elder Lovia masih dikurung di bawah menara tanpa alasan yang jelas. Kemudian pencarian Mr. A dari Aurora Order menemui jalan buntu berkat Klein yang sangat low profile. Terlebih lagi, Beyonder yang mengetahui honorific name The Fool terlalu takut untuk merapalkannya sembarangan. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan terima kasih telah mendukung lebih melalui Saweria. 25.000 dari Buru Shift 3, pesan, semangat terus uploadnya bang, kalau bisa seminggu 2 kali. Semangat bang, seminggu 2 kali bisa bang. 10.000 dari penggemar setia, pesan, semangat terus ya bang, upload konten setiap minggunya. Alhamdulillah masih semangat. 10.000 dari gue, pesan, lanjut terus Min, jangan kasih kendor, lanjut kita kencengin terus. 10.000 dari Mr. A, pesan, semangat saja bang. Siap, semangat bang. Dan ada beberapa pesan lagi, tapi lebih baik dibacakan di next video. Sekian, terima kasih.